Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Evi Nurhayati. Saya salah satu peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Kesehatan, golongan 3, angkatan 2, kelompok A. Jabatan saya sebagai analis pengelola keuangan APBN. Penempatan di akuntansi persediaan, instansi Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu, Bandung. Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu merupakan rumah sakit paru kelas A milik pemerintah yang terletak di Kota Bandung. Berlokasi di Bukit Jarian nomor 40 Cimbuleuit, Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu merupakan satu-satunya rumah sakit spesialis paru yang ada di Kota Bandung. Berdiri sejak tahun 1935 dengan nama Sanatorium Solsana. Pada tahun 1978, berganti nama menjadi Rumah Sakit Tuberkulosa Paru Cipaganti. Serta tahun 2004 berganti nama menjadi Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu. Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu memiliki visi menjadi rumah sakit paru dengan pelayanan prima yang unggul dalam biomolekuler dan invasif paru pada tahun 2024. Dengan misi memberikan pelayanan prima yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan dan keselamatan pasien. Menyelenggarakan pelayanan paru yang unggul dalam biomolekuler dan invasif paru. Meningkatkan kemandirian rumah sakit. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan ilmu di bidang kesehatan paru. Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu senantiasa meningkatkan mutu dan jenis pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan gambaran penyakit yang berkembang. Dengan budaya kerja prima, Rumah Sakit Dr. H.A. Rotinsulu selalu memberikan pelayanan terbaik, profesional, ramah, inovasi, melayani, dan amanah. Dalam menghadapi masa pandemi COVID-19, Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu menjadi salah satu rumah sakit rujukan di Kota Bandung. Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu memiliki beberapa fasilitas. Di antaranya, ruang bedah, asma center, rehab medik, radiologi, dan lab. Selain fasilitas tersebut, Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu memiliki layanan unggulan, di antaranya biomolekuler atau patomologi molekuler, tes cepat molekuler SARS-CoV, EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor). Peralatan EGFR ini adalah alat yang masih sangat terbatas di Indonesia. Dan Rumah Sakit Dr. H.A. Rotinsulu menjadi rumah sakit pertama yang memiliki peralatan EGFR. Berikut merupakan struktur organisasi Rumah Sakit Dr. H.A. Rotinsulu yang dipimpin oleh Direktur Utama yang membawahi Direktur Medik dan Keperawatan dan Direktur SDM Keuangan dan Umum. Saya berada di bawah Direktur SDM Keuangan dan Umum. Penempatan di akuntansi persediaan. Tugas akuntansi persediaan yang pertama, melakukan penarikan data pembelian dan pemakaian rumah sakit dari aplikasi sistem informasi rumah sakit. Kedua, melakukan penginputan data pembelian dan pemakaian ke aplikasi persediaan. Tiga, melakukan pengiriman data dari aplikasi persediaan ke aplikasi sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara atau SIMAK BMN. Keempat, melakukan rekon aplikasi persediaan dengan SIMAK BMN. Kelima, membuat laporan persediaan rumah sakit setiap bulan. Keenam, melakukan perhitungan fisik barang atau stok opnam rutin setiap triwulan. Pertama, memberikan laporan beban persediaan rumah sakit setiap bulan sesuai dengan kebijakan standar rumah sakit. Kedua, memberikan laporan hasil perhitungan fisik barang atau stok opnam setiap triwulan. Keterkaitan tugas yang dilakukan dengan pencapaian tujuan instansi.
demi meningkatnya capaian tingkat kesehatan rumah sakit Badan Layanan Umum atau Rumah Sakit BLU dalam substansi keuangan dan BMN, maka rumah sakit perlu melihat kemampuannya dalam membiayai bebannya, yaitu dengan menggunakan rasio POBO atau penghasilan operasional terhadap beban operasional. Setelah mempelajari manajemen ASN dan Smart ASN, saya mempelajari bahwa fungsi ASN dalam manajemen ASN yaitu pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik. Maka dalam melaksanakan tugas, saya harus mengikuti kebijakan yang telah ditentukan. Kedua, pelayan publik. Saya harus bisa memberikan pelayanan publik secara profesional dan berkualitas. Ketiga, perekat dan pemersatu bangsa, yaitu tidak melakukan diskriminatif yang dapat memecah belah bangsa. Selain itu, sebagai ASN harus mampu beradaptasi dengan era digital agar mampu meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dengan menerapkan 4 pilar literasi digital, yaitu etika, keamanan, budaya, dan kecakapan dalam bermedia digital.